saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang depresi dan bunuh diri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, mengapa topik depresi dan bunuh diri ini penting untuk diangkat? Ya, Pak Hendra, topik ini memang penting karena melihat satu perkembangan yang terjadi di tingkat internasional, bahkan nasional, di mana gangguan depresi kini sudah menjadi suatu wabah bisu, atau istilah bahasa Inggrisnya silent epidemic. Disebut wabah bisu karena telah semakin luas gangguan depresi dialami banyak orang di berbagai negara. Namun, dampak kematian yang ditimbulkan tidak serta-merta nampak. Sebagaimana misalnya wabah flu burung, infeksi virus SARS yang sempat menggegerkan dunia dan negeri kita Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Saat ini diperkirakan 350 juta orang di seluruh dunia terjangkit gangguan depresi yang telah menjadi penyakit tidak menular yang bersifat global namun juga sekaligus serius. Maka tidaklah salah bahwa Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental telah menentukan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang biasanya jatuh tiap tanggal 10 bulan Oktober, khusus untuk tahun 2012 ini diberi tema depresi, suatu krisis global. Karena memang posisi depresi sebagai beban penyakit dunia yang pada tahun 1990 menduduki peringkat keempat, namun pada tahun 2020 bakal menempati peringkat kedua. Bayangkan, sekali lagi, dari peringkat keempat tahun 90, dalam waktu 30 tahun kemudian, 2020 telah menjadi peringkat kedua di bawah penyakit jantung koroner. Wow, Pak Sindu, ini merupakan sebuah angka statistik yang sangat mengejutkan. Pak Sindu, apakah memang gangguan depresi sudah sedemikian mewabah di Indonesia? Memang, depresi bukan hanya menjadi salah lagi isu internasional, tapi negeri kita sendiri sudah menjadi isu yang benar-benar bertaraf nasional. Dalam hal ini memang kita mungkin tidak melihatnya secara nyata, tetapi kita bisa melihat akibat depresi yang dialami masyarakat kita, di mana kita sudah akrab sekali dengan banyaknya konflik di tengah masyarakat kita. Agresivitas di jalan raya, pembakaran, perusakan, bahkan orang bisa jadi dibunuh beramai-ramai karena dia mencuri, merampok, dihakimi secara massal. Kita juga melihat, mengetahui kian tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, juga gejala-gejala fenomena kasus-kasus kerusuhan massal, baik yang terjadi di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik. Kita juga melihat, Pak Indra, meluasnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sesungguhnya merupakan upaya pelarian dari tekanan jiwa. Juga kita mengetahui semakin maraknya kasus-kasus bunuh diri. Semua itu merupakan akibat-akibat yang muncul karena gangguan depresi yang kian banyak dialami oleh masyarakat kita. Jadi dalam hal ini memang depresi itu bisa bersifat perorangan, tetapi depresi juga bisa bersifat massal dan sekaligus depresi bisa bersifat terselubung dan angka-angkanya semakin serius di Indonesia. Pak Sindu, baru saja Anda menyebutkan ada kesurupan massal. Yang ingin saya tanyakan, Pak Sindu, apakah keterkaitan antara kesurupan massal dengan persoalan depresi ini? Ya, Pak Indra, lebih mudah kebanyakan kita menghubungkan kesurupan itu dengan
fenomena supranatural. Wow, ini ada kuasa kegelapan yang sedang bekerja sehingga orang itu mengalami kesurupan. Tetapi sesungguhnya dalam kasus-kasus kesurupan massal itu lebih banyak faktor psikologis yang bekerja. Orang-orang ini kalau kita telisik lebih jauh sebenarnya sedang mengalami tekanan-tekanan tertentu di dalam jiwanya. Baik kalau itu seorang siswa, dia mengalami tekanan dalam pelajaran sekolah, mungkin tekanan dari keluarganya yang dibawa ke sekolah. Demikian juga yang buruh-buruh pabrik, tertekan dengan upah yang dia terima begitu minim, sementara biaya hidup begitu tinggi. Ketika seorang mengalami kondisi ledakan emosi dengan perilaku seperti orang kesurupan, itu kemudian seperti punya efek menular. Karena orang-orang itu seperti terintimidasi untuk meledakkan emosi yang terpendam. Maka muncullah gejala kesurupan massal ini. Oh, jadi jika kita bertemu dengan kasus kesurupan massal, kita tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan bahwa itu adalah faktor kuasa gelap atau faktor gaib, Pak Sindu. Betul. Memang mungkin dalam 1-2 kasus faktor gaib atau kuasa kegelapan bisa bermain. Tapi kalau saya amati dan juga para ahli mengamati, kasus-kasus kesurupan massal itu lebih banyak dipicu oleh faktor-faktor depresi yang dialami oleh orang-orang tersebut. Pak Sindu, tadi Pak Sindu juga menyebutkan ada kasus depresi yang bersifat terselubung. Apakah Pak Sindu bisa menjelaskan lebih lanjut apa maksud depresi yang bersifat terselubung? Sebagaimana kata terselubung, itu artinya secara penampakan di luar, orang tidak melihatnya. Tetapi yang di dalamnya sesungguhnya adalah depresi. Jadi sebagaimana kita lihat gejala-gejala di mana orang cepat tersinggung, mengamuk, dan semakin agresif, itu dibalik perilaku yang demikian sesungguhnya orang itu mengalami ketertekanan yang mendalam. Atau kita bisa sebut mengalami depresi. Demikian juga orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk membunuh orang lain, kalap, brutal, atau mungkin brutal terhadap dirinya, membunuh dirinya, kemudian membunuh istri dan anak-anaknya. Di balik perilaku brutal, kesan yang tampaknya sadis itu sesungguhnya adalah depresi. Jadi itulah yang disebut depresi yang terselubung. Di mana orang itu mungkin tidak menyadarinya, atau orang lain tidak melihat itu sebagai depresi, tetapi sesungguhnya kalau ditelisik lebih dalam, akar masalahnya adalah depresi. Pak Sindu, memang benar contoh-contoh yang Bapak sebutkan baru saja banyak sekali kita jumpai dalam berita-berita di media massa maupun media elektronik. Namun Pak Sindu, apakah ada angka survei yang bisa menggambarkan wabah ini? Ada, Pak Indra. Tahun 2007, riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa di Indonesia angka gangguan mental emosional pada penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 11,6%. Jadi boleh dikatakan di antara 100 penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas, ada 11-12 orang mengalami gangguan mental emosional. Itu angka rata-ratanya untuk tahun 2007. Dan untuk angka yang paling tinggi itu terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu mencapai angka 20%. Sementara angka yang terendah itu ada di Kepulauan Riau, yaitu di angka 5,1%. Kemudian data yang lain menunjukkan bahwa gangguan depresi global sendiri mencapai angka 5-10%. Dan angka di Indonesia tidak jauh berbeda. Berarti angka 5-10%, kalau penduduk Indonesia saat ini diperkirakan berjumlah 220 juta jiwa, maka ada kira-kira 11-22 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami gangguan depresi. Itu angka yang sangat luar biasa, Pak Indra. Ditambah lagi, tahun 2009 telah dilakukan di negeri kita Indonesia Simposium Nasional Bunuh Diri, di mana diungkapkan pada tahun 2004 tercatat
di Indonesia di mana 1030 orang telah melakukan percobaan bunuh diri, di mana 705 orang diantaranya mengalami kematian. Sementara itu, di tahun 2005, seorang bernama Bapak Beneto, Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Obat-obatan dari Lembaga Dunia WHO, menyatakan kematian rata-rata karena bunuh diri di Indonesia yaitu 24 per 100.000 penduduk. Maka sekali lagi dengan asumsi penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa, maka didapatkan angka 50.000 kasus kematian akibat bunuh diri. Sedemikian mengerikan angka-angka ini ya Pak Sindu. Apakah ada usaha pemerintah untuk menghadapi wabah ini? Disinilah Pak Hendra terjadi sebuah ironi. Di tengah angka yang sangat dahsyat tingginya ini, sayangnya baik pemerintah maupun masyarakat kita justru bersifat abai dan lalai dalam menghadapi calon krisis nasional ini. Sayangnya hingga kini belum ada program khusus bagi penanganan depresi. Program kesehatan yang dekat dengan masyarakat seperti puskesmas belum memasukkan kesehatan jiwa sebagai salah satu dari 6 program pokok puskesmas. Padahal depresi sangat berpengaruh terhadap produktivitas penduduk negeri kita. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana kondisi depresi ini yang dihadapi oleh negara-negara lain? Misalkan negara-negara maju yang superpower atau negara-negara maju di Asia Timur, Pak Sindu. Dalam hal ini, negara-negara lain yang lebih maju kondisinya, mereka sudah memiliki usaha-usaha untuk menekan angka depresi, apalagi angka bunuh diri. Jadi di negara-negara yang sudah lebih maju, sudah dikembangkan hotline. Artinya saluran-saluran telepon yang bersifat 1x24 jam. Yang setiap saat bisa ditelepon. Jadi kalau orang mengalami kondisi sudah terancam untuk melakukan tindak bunuh diri, sudah mengalami kondisi depresi, tertekan dan tidak berdaya, dia bisa punya pilihan untuk menelepon nomor-nomor tersebut untuk minta bantuan setiap saat. Dan juga bukan hanya telepon yang bersifat 1x24 jam itu atau telepon hotline, tetapi juga di klinik-klinik medis yang tersebar di penjuru negara maju itu, dokter sudah siap untuk mendiagnosa, mengenali tanda-tanda awal pasiennya yang mengalami depresi. Jadi kalau pasien yang datang ke diri dokter itu ternyata menunjukkan gejala-gejala awal mengalami depresi, maka dokter ini langsung punya saluran telepon, saluran komunikasi yang bisa terhubungkan, baik dengan rumah sakit, klinik yang khusus menangani kasus depresi, atau bahkan kantor kepolisian yang bisa segera menangani kasus-kasus depresi dengan lebih baik, lebih intensif, dan lebih cekatan. Apalagi kalau itu kasus-kasus yang sudah ada indikasi di mana pasien tersebut sudah melakukan usaha-usaha ke arah tindakan bunuh diri. Jadi di sini kita bisa melihat negara maju sudah jauh lebih bisa memberikan penghargaan terhadap pentingnya harga satu jiwa manusia. Sementara di negeri kita Indonesia sebenarnya sudah ada telepon-telepon hotline yang diinformasikan kepada masyarakat, baik lewat di situs website Kementerian Kesehatan atau mungkin di klinik-klinik rumah sakit tertentu. Tetapi sayangnya nomor-nomor telepon itu ketika coba dihubungi itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi itu hanya awalnya saja telepon itu tersedia, tapi kemudian ternyata tidak berfungsi kembali. Mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia atau keterbatasan dana untuk mendukung pembiayaan saluran hotline tersebut. Sekalipun demikian alasannya, tetapi ini patut disayangkan. Karena memang kasus depresi ini sudah menjadi sebenarnya satu potensi krisis nasional bagi negeri kita.
Jika memang kondisi bangsa kita atau kondisi masyarakat kita sulit sekali menemukan jalan keluar melalui hotline-hotline yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa hal praktis yang bisa dilakukan? Ya, dalam hal ini memang kita tidak boleh berpangku tangan. Kita sebagai gereja, kita sebagai warga masyarakat patut bersikap proaktif untuk mengantisipasi wabah depresi ini. Jadi kita tidak patut untuk berpangku tangan, tapi kita berusaha melakukan seoptimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Minimal di bagian awal kita perlu mensosialisasikan gejala-gejala depresi supaya sedini mungkin orang memahami, oh saya sudah mengalami depresi, oh orang tersebut sudah mengalami depresi. Dengan memahami maka lebih bisa dilakukan usaha penanganan yang lebih serius. Apa saja gejala-gejala itu? Ada 3 gejala utama, Pak Indra, dari depresi ini. Yang pertama, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai. Misalnya, kalau dulu suka nonton sepak bola secara beramai-ramai, maka tiba-tiba orang tersebut menarik diri dari kegiatan nonton bareng tersebut. Bahkan sama sekali tidak ada minat untuk nonton sepak bola. Itu gejala yang pertama. Gejala utama yang kedua, yaitu orang tersebut mengalami kehilangan energi. Meskipun sudah cukup tidur, sudah cukup makan, tapi badannya terasa lelah, lemah, lunglai, tidak berdaya. Gejala utama yang ketiga, yaitu suasana perasaan yang murung. Hal-hal yang dulu bisa membangkitkan keceriaan, kini sama sekali tidak ada pengaruh. Panjang hari, sepanjang waktu, terasa bahwa suasana hatinya buram, kelabu, sendu. Merasa bersalah secara berkepanjangan, merasa tidak berharga, dan merasa putus asa. Jadi memang depresi ini adalah gangguan suasana hati, di mana depresi bukan sekedar kesedihan dan duka cita, tetapi depresi lebih dari itu adalah kesedihan atau duka cita yang lebih hebat dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jika ketiga gejala utama depresi ini bertahan selama 2 minggu lebih, maka sebaiknya segeralah mencari pertolongan. Pak Sindu, selain 3 gejala utama ini, apakah masih ada gejala lain, Pak? Ya, Pak Hendra. Selain 3 gejala utama tadi, masih bisa disertai dengan gejala-gejala lainnya. Seperti kesulitan konsentrasi. Jadi misalnya dia seorang mahasiswa, tidak mudah untuk memperhatikan kembali perkuliahannya. Membaca buku tapi tidak bisa lagi memahami sebagaimana biasanya. Juga bisa berupa masalah tidur, yaitu mengalami kesulitan untuk tidur. Atau istilah teknisnya insomnia. Jadi mau tidur, badan udah capek, membaringkan badan, menutup mata, tetap aja tidak bisa tidur. Dilakukan dengan berbagai usaha, tetap tidak bisa tidur. Atau sebaliknya, masalah tidur ini bisa berupa tidur yang berkelebihan, hipersomnia. Jadi sekalipun mestinya sudah 8 jam tidur, aduh kok capek ya, lelah ya, berbaring lagi. Tidur 2 jam, 3 jam kemudian terbangun, aduh kok lelah ya, tidur lagi. Jadi tidur yang berkepanjangan. Sebaliknya juga gejala yang lain bisa berupa perubahan pola makan. Jadi orang tersebut bisa jadi makannya bertambah banyak. Makan secara berkelebihan. Semestinya sudah kenyang, tapi pengen makan lagi, pengen makan lagi. Jadi ini perubahannya memang kentara. Semula dia memang porsi makannya biasa, tapi kemudian meningkat pesat karena depresinya ini. Atau sebaliknya, bisa jadi kehilangan nafsu makan. Bahkan sama sekali tidak mau makan.
Sehingga tidak heran kemudian badan bertambah lama, bertambah menyusut, dan kehilangan berat badan. Di samping itu, gejala lainnya dari depresi, yaitu orang tersebut mengalami fantasi atau bayangan-bayangan untuk melakukan bunuh diri. Jadi pikiran-pikiran bunuh diri itu mulai bermunculan di benaknya. Jadi ini juga merupakan satu tanda yang nyata bahwa orang tersebut sudah mengalami depresi. Pak Sindu, terkait dengan gejala-gejala yang Bapak baru saja jelaskan, apakah ada perbedaan antara gender wanita dengan gender pria, Pak Sindu? Secara gender memang ada perbedaan, Pak Indra. Di mana data penelitian memperlihatkan wanita mempunyai kemungkinan mengalami depresi lebih dari 2 kali yang bisa dialami oleh pria. Jadi dalam hal ini jumlahnya wanita yang bisa mengalami depresi itu minimal 2 kali lipatnya pria. Dalam hal ini itu lebih karena struktur otak wanita yang berbeda dengan pria. Di mana otak wanita pada umumnya lebih bersifat emosional daripada otak pria. Tetapi dalam hal ini, ironisnya Pak Hendra, justru lebih banyak kemungkinannya pria yang melakukan tindakan bunuh diri daripada wanita. Karena wanita ini kuat dalam hal mengungkapkan isi hati. Dia memang lebih rentan mengalami depresi. Tetapi wanita lebih mudah untuk mengungkapkan ketertekanan jiwanya itu kepada orang lain. Sehingga depresinya tidak sampai benar-benar menjadi usaha tindakan bunuh diri. Tentu ada yang bunuh diri, tapi angkanya lebih kecil. Sementara pria memang lebih sedikit yang mengalami depresi daripada wanita secara angkanya. Tetapi pria tidak terlatih untuk mengungkapkan isi hatinya. Lebih mudah untuk memendamnya dalam-dalam. Sehingga akhirnya rasa ketertekanan itu bertambah-tambah dan dia tidak mencari usaha pertolongan, akhirnya berujung pada tindakan bunuh diri. Lantas, hal-hal apa saja, Pak Sindu, yang dapat memicu timbulnya depresi ini? Berbagai pengalaman hidup bisa menjadi sumber bagi munculnya depresi, Pak Indra. Baik itu perceraian, perpisahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal dunia atau karena keterpisahan yang bersifat jangka panjang dan jaraknya jauh. Bisa juga mengalami keterhilangan berupa mengalami sakit penyakit, apalagi sakit yang sudah divonis tidak mungkin bisa disembuhkan. Ini bisa menjadi alasan-alasan seseorang melakukan tindakan bunuh diri, atau juga bisa menjadi alasan-alasan bagi orang untuk mengalami ketertekanan, mengalami depresi bagi jiwanya. Baik, Pak Sindu, selain faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi, apakah bisa juga terjadi misalnya di sekolah, di kampus, atau di lingkungan pekerjaan? Ya, jadi memang di berbagai tempat, baik itu di lingkungan sekolah, bagi yang bersekolah, kampus bagi yang berkuliah, di tempat kerja, di pabrik, di tempat-tempat industri, termasuk di tempat-tempat di mana bersifat sosial keagamaan. Justru semakin rentan mengalami depresi. Profesi-profesi yang bersifat menolong orang lain, dokter, perawat, pendeta, rohaniawan, itu justru lebih rentan mengalami depresi. Karena dia menanggung masalah-masalah orang lain. Menangani masalah-masalah orang lain yang beraneka ragam, beraneka rupa. Dan mungkin ada saatnya dia tidak bisa menjaga jarak. Tidak bisa memberi diri waktu cukup untuk beristirahat. Terlalu terkuasai dengan permasalahan hidup orang lain. Sehingga dia lebih rentan memang mengalami depresi. Profesi-profesi yang menolong orang lain ini. Jadi dengan memahami 3 gejala utama dan gejala-gejala lain dari gangguan depresi ini merupakan langkah yang sangat penting ya. Benar, dengan memahami 3 gejala utama dan gejala-gejala ikutan lainnya, maka kita lebih bisa melakukan usaha pencegahan. Tidak perlu sampai terjadi masalah-masalah yang lebih besar dari gangguan yang sedang kita alami itu. Pak Sindu, untuk menutup bagian pertama ini, apakah ada pesan Alkitab yang ingin Bapak sampaikan? Saya mau bacakan dari kitab Amsal pasal 27
ayat 12. Bunyinya demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dari teks firman Tuhan ini kita bisa menarik hikmat bahwa penting bagi kita untuk mengenali benar gejala-gejala depresi. Sehingga dengan kita bisa memahaminya, kita bisa lebih terhindarkan dari malapetaka yang bisa ditimbulkan kalau depresi itu dibiarkan berkepanjangan. Maka penting juga dalam hal ini kita menginformasikan gejala-gejala depresi ini, disosialisasikan ke sebanyak mungkin orang, supaya mereka menjadi orang yang lebih waspada, lebih mawas diri, dan terhindar dari berbagai kecelakaan dan musibah yang tidak perlu. Tentunya yang paling penting dimulai dari orang-orang terdekat kita ya, seperti teman di sekolah atau mungkin anggota keluarga kita sendiri. Ya, benar. Jadi dimanapun kita berada, kita bekerja, kita berteman, kita bersahabat, sepatutnya kita juga bisa ikut memasyarakatkan pemahaman tentang depresi ini. Supaya dengan demikian mereka juga bisa melakukan usaha pencegahan bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang mereka kasihi. Baik Pak Sindu, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan mendatang. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara